Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karamati Syekh Mursyid Fi Hadza Zaman Muhammad Abdul Qasim Mansur Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Bersyukur kepada Allah kita dibisakan pada sore hari ini, meskipun saya masih capek ini. Masih capek, baru nyampe. Dibisakan hadir di haflah al-mubarakah ini. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ridho kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita syafaat nanti kiamah. Mudah-mudahan dengan salawat ini senantiasa kita mendapatkan syafaat ujma, syafaat yang tiada lain yang dapat diberikan kepada umatnya hanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan dengan melantunkan amalia sunnahnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemangku manakib yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari pangarsa Abah, diistiqomahkan terus. Para pecinta kesucian jiwa, Kiai Nur Fahmi, sehat semuanya, kami Syahid, semuanya sehat. Alhamdulillah, yang bisa hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan kesehatan diberikan pada kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, ilahi antan maksudi wa ridhoka wa tubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pada bulan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tapi Syekh Mursyid kita semua bulan mulia. Bulan Syafar yang memang konon dulu sering orang mengatakan tidak boleh untuk nikah, untuk itu, tapi oleh Syekh Mursyid kita semua bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan awal 1, awal 2, semua bulan di Ramadan kan dimuliakan oleh beliau. Itu adalah suatu terobosan yang sangat luar biasa. Itulah mujaddid namanya. Itulah kelebihan bangsa Abah. Bulan semua dimuliakan. Semua diramadhankan. Intinya adalah tingkat ibadah kita ketika kita ingin mendapatkan suatu keberkahan, jangan hanya di bulan Ramadan yang umum saja. Ibadah-ibadah amaliyahnya, baca Al-Qur'annya, zikirannya, sunatnya, jadi ditingkatkan terus. Karena itu adalah salah satu yang kita selalu lalu kita komandangkan 9 kemenangan, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi dengan berzikir ini tiada lain adalah kita harus lebih mendekatkan diri sama Allah. Dengan mendekatkan diri sama Allah, otomatis ketenangan, kebahagiaan semua akan didapatkan dengan moda meningkatkan kualitas takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya 9 kemenangan itu coba dicerna satu persatu. 1, la'allakum tattaqun. Apa yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun? Ketika seseorang sudah meningkat derajatnya, ketakwaannya sama Allah, maka Allah akan berikan semua kemudahan kehidupannya. Dari depan, dari samping, dari belakang, dari atas, dari bawah. Kalau orang sudah sering meningkatkan kualitas takwa dan mengistiqomahkan itu pada Allah SWT, diberikan kesehatan, semakin bertambah ibadahnya. Diberikan rezeki, semakin buka titik-titik manakibannya. Diberikan zikir oleh Syekh Mursyid,
semua diayunkan, digenjotkan, dibacakan, didawamkan amaliyahnya. Untuk itu, suatu bersyukur ketika orang sudah mengatakan takwa. Karena takwa adalah modal salah satu yang Allah janjikan di Al-Quran. Memberikan kehidupan di dunia ini tidak mudah. Tidak ada janji Allah kalau orang hidup di dunia akan mudah. Tidak ada. Tapi Allah menjanjikan di Al-Quran setelah kesusahan ada kemudahan. 2 kali sumpah Allah di Al-Quran. Ketika orang itu susah pasti akan ada jalan. Makanya kehidupan di dunia ini tidak ada jaminan Allah untuk bisa atau untuk senang. Tidak ada jaminannya. Jaminan dari Allah ketika ada kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, kalimat 2 ini yang ada di pembukaan khotaman surat Al-Insyirah. Kenapa khotaman dibuka dengan surat Alam Nasrah? Jangan di Allah 2 kali sampai 80 kali di situ harus dibacakan tulisannya di khotaman itu. Karena di situ adalah salah satu sumpah yang Allah janjikan kepada manusia. Ketika manusia itu mau berusaha, ketika manusia itu mau berpikir, ketika mau berzikir, maka Allah akan berikan jalan kemudahannya. Tetapi kalau manusia itu tidak mau berzikir, tidak mau berpikir, kemudian tidak mau berikhtiar, maka hayata tidak mungkin kemudahan akan didapat. 9 kemenangan yang dicantum oleh pengesabah takut itu adalah modal kehidupan di dunia. Karena barometer manusia adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa pada Allah. Ketika nilai kualitas dan kuantitasnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan, yang sudah ditanamkan oleh Syekh Mursyid ke dalam hati kita ini, maka disitulah nilai ketakwaan kita dimanapun akan bertambah. Kenapa? Karena hati kita tidak kosong. Hati kita tidak ghaflah. Ketika kita diingatkan oleh Allah, ketika kita menyebutkan asma Allah. Contoh kecil. Ketika Rasulullah SAW akan dibunuh oleh Dasyur, dia memegang sebuah pedang yang sangat tajam. Beliau mengatakan, Muhammad, siapa yang akan menolong kau? Sekarang ketika sahabat-sahabat kamu tidak ada. Ucapan yang bersih. Kalimat Allah yang diucapkan yang bersih dari hati nurani yang bersih, maka pedang yang begitu keras, pedang yang begitu tajam, tangan yang begitu kuat, sampai terkeluar dari pedang dari tangannya. Cuman satu, Rasulullah menjawab, Allah yang akan menolong saya. Jadi kalimat Allah yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid itu tidak sembarangan orang bisa. Orang tahu belum tentu memiliki, tapi kalau orang memiliki pasti tahu. Berbahagialah orang yang sudah memiliki talqin zikir. Maka untuk itulah sebarkanlah talqin zikir sebanyak-banyaknya. Ajak, bawa orang, ajak orang. Perbanyak titik-titik manakib. Karena talqin zikir adalah hak setiap manusia yang mempunyai ruh. Jasad akan kembali kepada tanah. Ruh kita yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang yang sudah ditalqin zikir. Tapi kita juga tidak boleh berpangku tangan. Ajak saudara kita, tetangga kita, teman kita. Agar mereka semuanya mendapatkan hak talqin zikir. Agar mereka semuanya mendapatkan ketenangan dekat sama Allah SWT. Kebahagiaan bukan untuk sendiri. Tapi kebahagiaan itu untuk berbagi. Gimana caranya? Yuk kita ajak berzikir. Agar tidak ada lagi namanya perpecahan. Perselisihan, permusuhan. Karena orang yang sudah ditalqin zikir, pasti dia akan mengingat selalu kata-kata tanbih. Nah, kata-kata tanbih inilah nasihat untuk diri kita semua. Menyayangi orang yang membenci, memberikan orang yang tidak mampu, menghargai sesuatu yang memang bukan bagian, menghargai ulama di hajat zaman. Jadi tidak ada yang namanya al-ikhtilafu bainana laknat. Perbedaan di antara kita menjadikan suatu musibah yang besar. Tapi al-ikhtilafu bainana adalah rahmat. Perbedaan di antara kita adalah suatu rahmat. Orang yang sudah mendapatkan hak talqin zikir pasti akan mengenal tanbih. Tanbih dari pengersa baspuano. Untuk itulah
Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Agar kehidupan kita yang sekarang kita mulai dengan bismillah. Yang kemarin ketika ada salah dimulai dengan istighfar. Yang akan dijalankan kita mulai dengan la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan yang sesingkat ini buat diri saya pribadi dan yang dibisakan hadir pada sore hari ada manfaatnya untuk terus meningkatkan kualitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir Haji Muhammad Nur, mohon maaf lahir batin bila banyak kesalahan karena memang saya juga manusia biasa. Cuman alhamdulillah di Manqobah ke-31 itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani datang ke makam Rasulullah SAW. Masuk ke hujrahnya Syarifah. Beliau mengatakan, Junubi, padahal dosa aku tuh bagaikan apa. Tapi beliau bisa masuk dan mencium tangan Rasulullah SAW. Begitupun Haji Muhammadur Al-Fakir ini. Kemarin sebelum manakiban tanggal 9 hari Kamis, saya diizinkan masuk lagi ke hujrah Syarifah yang kedua kali. Hari Minggu saya dipanggil. Saya masuk lagi ke hujrah Syarifah. Apa yang saya katakan syairnya? Saya katakan, Junubi mislu adadiri mali. Saya katakan, saya ini orang dosa, orang kotor, tapi diizinkan masuk hujurnya Syarifah lagi. Dosaku bagaikan buih pasir di lautan, bagaikan pasir-pasir ada di tepi pantai. Masuk ke hujur Syarifah Pangarsabah yang kedua kali. Begitu tersentuhnya hati, dan situlah saya bersyukur sama Allah. Ya Allah, hambamu yang penuh dosa ini diizinkan untuk masuk lagi ke hujurnya Pangarsab Abah yang kedua kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi wasilah buat saya untuk terus berkhidmat, mengabdikan diri kepada orang yang sudah usul pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekatkan pada Allah, tidak melalui husul dengan orang yang sudah dekat sama Allah, hayata tidak akan mungkin pernah bisa terjadi kita dekat sama Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dibisakan selalu hadir minimal 1 bulan sekali di manakiban di pusat. Karena dekat dengan Abah adalah dekat dengan Allah. Bersandar sama Abah berarti bersandar sama Allah. Karena Abah adalah seorang mursyid yang memang kan sudah bukan lagi seperti kita yang masih banyak dosa. Kita mah sholat kadang-kadang Allahu Akbar ingat, kesananya kemana lagi? Entah ingat kemana. Tapi Abah tidak. Jauh. Orang yang udah mengenal Abah pasti dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang memang di luar Abah tidak tahu. Untuk itulah, yuk kita tingkatkan. La'alakum tattaqun, raihlah 9 kemenangan yang pertama itu. Jaminannya dari Allah. Allah akan berikan kehidupan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan berikan kemudahan yang tidak pernah disangka-sangka oleh manusia. Baik dari depan, baik dari belakang, baik dari atas, baik dari bawah, maupun dari samping, kiri, dan kanan. Pasti Allah akan berikan jalan kehidupan yang lebih baik ketika kuantitas dan kualitas ketakwaan kita ditingkatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Umur yang sekian Allah sudah berikan dan titipkan kepada kita. Semoga menjadikan suatu wasilah untuk terus menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Napas yang Allah titipkan, kesehatan yang Allah titipkan, harta yang Allah titipkan, anak, rumah, semuanya menjadikan wasilah kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Minimal sekali lagi sebulan sekali kita hadir di Pangarsabah. Mudah-mudahan
kita semuanya dibisahkan. Hadir setiap manakiban di sinar rasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala orang yang hadir dibisahkan pada sore hari ini mendapatkan ridho dari penguasa Allah. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata yang salah dari kebodohan saya. Apabila ada yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf lagi kalau ada kata-kata saya yang salah. Haji Muhammad Nur dari Bogor, salam buat semuanya. Terutama buat Umi, sehat selalu. Tingkatkan terus diri saya pribadi takwanya. Dan semua yang hadir di sini. Amit Tata, Kiai Nur Fahmi juga. Mungkin sering mengenal nama saya. Mohon maaf belum bisa silaturahmi. Semuanya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Lahir dan batin, dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.